sudah busuk lah ya, sudah busuk. Dan kepalanya katanya rambutnya itu sudah copot. Kata yang siapa itu? Kata siapa? Kata yang menyaksikan di sana. Oh gitu. Berarti gini, berarti Ali itu secara tidak langsung memang pertama kali menemukan, ya. Tapi tidak secara detail melihat begitu ya. Melihat artinya melihat secara ini rambutnya gimana gitu kan, karena memang tadi rasa takut yang berlebih itu mungkin. Ini jadi Ali dapat informasi seperti itu, artinya rambut itu sudah copot, kemudian sudah perutnya membusuk dan lain sebagainya. Itu dari saksi ke sekian yang melihat kejadian juga berarti ya? Iya. Oh iya, berarti Ali secara saksi mata memang di awal menemukan, tapi selanjutnya orang lain yang menyaksikan, kemudian karena memang Ali ketakutan, jadi tidak melihat secara langsung untuk yang kesekian kalinya berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di acara Ngawangkong bareng Mang Toto. Kali ini kita akan membahas tentang penemuan mayat di Kali Cigadung, Kecamatan Tambakdahan, yang kebetulan tidak diketahui identitasnya, orang mana, kemudian sababnya karena apa. Dan sekarang kita sudah kedatangan Rojali. Kali ini kita akan membahas tentang kemarin penemuan mayit di Kali Cigadung, Kecamatan Tambakdahan. Sekarang saya sedang kehadiran Rojali ya. Rojali dari Desa Bojonegara. Yang kebetulan Rojali ini seorang yang telah menemukan mayit di Kali Cigadung, begitu Li ya? Iya. Bisa diceritakan gimana Li? Kronologi dari awal sampai dibawa oleh pihak yang berwajib. Pertama jam 2 saya ngebedil ke sawah. Bawa tembakan ya? Iya, bawa tembakan. Di Cigadung. Sawah Cigadung. Ya. Di sana hampir 2 jam lah. Di sawah Cigadung itu di mana Li? Di sebelah mananya dulu? Sebelah itunya kan sebelah Selamat Datang Desa Bojonggede berarti ya? Sebelah kanan. Kan ada saung di sana. Oh iya, di Kosambi ya? Iya. Kosambi, betul. Sampai jam setengah berapa di sana? Sampai jam berapa? Setengah 3. Setengah 3-an. Terus pindah karena ya di sananya nggak ada burung lah. Nggak ada burung. Ya. Pindah ke sawah, sawah Cigadung belah sananya. Yang setelah lewat itu ya, lewat jembatan, belok kanan. Kalau dari sini. Terus lama-lama di sana asar. Saya ngaso dulu. Istirahat dulu. Istirahat. Perut sakit. Ya. Kemudian? Terus turun ke bawah. Ke Kali Cigadung. Di sana saya mau BAB. Mau BAB. Belum sempat BAB, saya lihat kaki orang. Iya, kaki orang. Terus saya kaget. Kaget pulang. Pulang bicara ke ayah. Pulang dulu ke rumah. Iya, pulang. Bicara ke ayah. Gimana bicaranya, Li? Pak, saya menemukan mayit. Terus kata bapaknya, yang benar kamu ya. Ya udah, kalau nggak percaya, ayo ikut sama saya. Iya. Terus bapak penasaran, lihat lagi. Ternyata benar, ada mayat. Terus dari sana saya laporan ke portal Bojonggede, pegawai desa. Aparat yang di sana ya. Terus aparat di sana nelpon ini Pak Cecep. Nelpon pihak berwajib. Iya. Kemudian? Ya terus datang Pak Cecep. Nanyain ini gini. Terus lihat lagi ke lokasi. Ternyata benar. Itu awal mulanya kamu kan menemukan.
awalnya kan iseng-iseng apa namanya ngambil senapan untuk burung gitu kan. Kamu kan nyari burung, kemudian nggak dapat akhirnya sampai ke situ. Itu awal mulanya gimana, cerita dari awal, mulai dari rumah, kemudian saya pengen nembak burung nih gitu kan. Itu awalnya gimana, Li? Ya saya kan pulang mau berburu lah, jenuh di rumah, ya jenuh, ngabuburit betul ya, karena masih bulan puasa ya, Li. Iya. Terus saya lah mau berburu ke sawah. Di sawah tuh nggak dapat ya, jenuh, pindah ke sawah satu lagi ya, yang ke Cigadung, ada mentah sasa ya. Terus ke sana ya lama lah di sana. Terus asar istirahat. Ya sudah gitu, nemu mayat. Itu mayatnya kira-kira laki-laki atau perempuan? Dilihat jelas nggak? Saya nggak lihat jelas, cuma lihat kakinya doang. Ya. Keadaannya waktu itu gimana, Li? Nengkurap gitu ya berarti. Kira-kira dilihat dari fisiknya laki-laki atau perempuan? Terus datang yang berwajib lah. Pihak berwajib datang. Kata pihak berwajib itu perempuan. Katanya perempuan. Ciri-cirinya kelihatan emang? Ya nggak tahu sih, saya nggak lihat lagi. Berarti kamu begitu datang, jarak berapa meter itu sudah terendus bau? Katanya dengar-dengar sudah bau seperti yang menyengat dan sebagainya. Sekitar 7 meteran lah. 7 meter sudah tersengat. Waktu itu kamu udah turun, mau BAB itu kan? Ya. Bau tersengat bau, dan kemudian baru melapor. Dan itu berarti kamu belum lihat secara persis bahwa itu korban perempuan atau laki-laki berarti? Iya. Saya cuma lihat kakinya doang, Cuman kakinya doang yang dilihat? Iya, saya kaget lah. Terus lari ke atas. Dan laporan ke ayah yang tadi. Berarti setelah itu kamu nggak tahu apa-apa lagi? Nggak tahu apa-apa. Yang waktu diceritakan oleh warga-warga ini perempuan, itu kan lagi kurang simpang siur juga. Ada yang bilang laki-laki, ada juga yang bilang perempuan. Nah, waktu kamu nemu itu, cerita ke orang-orang, cerita perempuan atau laki-laki nggak cerita? Enggak. Berarti orang taunya perkembangan pembicaraan orang taunya itu perempuan dan laki-laki berdasarkan berita yang beredar berarti ya. Nah, ini kan Rojali kan yang menemukan mayatnya. Kemudian waktu itu gimana perasaannya, Li, waktu pertama kali menemukannya kayak gituan? Depan saya kaki sakit, nggak bisa lari lah. Kenapa? Terus lihat itu langsung bisa lari, terkejut, kaget lah. Ya, karena kaget gitu ya. Kemudian setelah itu, setelah Rojali lapor ke orang tua maupun ke pihak berwajib, itu respon dari mereka gimana? Ya kayak nggak percaya gitu. Kayak nggak percaya. Ya. Ayah juga sama? Iya sama. Terus kata saya, kalau nggak percaya ayo ikut saya ke tempat lokasi. Ternyata iya, ayah saya juga terkejut. Ternyata betul. Kemudian setelah itu berlalu sekitar 1 minggu yang lalu ya? Iya. Sekitar itu berlalu, Rojali ada perasaan-perasaan apa gitu setelah menemukan itu? Ada nggak? Perasaan takut atau bayang-bayangi kayak gituan itu kan? Kalau takut mah enggak, cuma kebayang doang berarti ya. Kemudian setelah itu tahu perkembangan lebih lanjut nggak, itu mayat siapa, dari mana asalnya, orang mana begitu, Li? Nggak tahu lah. Nggak tahu berarti ya. Bisa diceritakan, Li, bagaimana kondisi mayat waktu kamu ketemukan pertama kali? Nah, yang pertama kali saya lihat, dia tengkurap. Ya. Dan kakinya kejepit. Pohon-pohon? Ya. Itu pohon-pohon yang memang dari situ apa pohon yang bawaan dari air juga? Ya perkiraan kata yang melihat lah. Itu terbawa arus. Pohon yang terbawa arus? Ya. Terus saya tidak lihat detail lah karena saya takut. Dan yang melihat di sana katanya perutnya sudah ini ada belatung. Oh gitu. Ya, sudah busuk lah ya, sudah busuk. Dan kepalanya katanya
rambutnya itu sudah copot. Kata yang siapa itu? Kata siapa? Kata yang menyaksikan di sana. Oh gitu. Berarti gini, berarti Ali itu secara tidak langsung memang pertama kali menemukan, Iya. tapi tidak secara detail melihat begitu ya. Melihat artinya melihat secara ini rambutnya gimana gitu kan, karena memang tadi rasa takut yang berlebih itu mungkin. Ini jadi Ali dapat informasi seperti itu, artinya rambut itu sudah copot, kemudian sudah perutnya membusuk dan lain sebagainya. Itu dari saksi kesekian yang melihat kejadian juga berarti ya? Iya. Oh iya, berarti Ali secara saksi mata memang di awal menemukan, tapi selanjutnya orang lain yang menyaksikan, kemudian karena memang Ali ketakutan, jadi tidak melihat secara langsung untuk yang kesekian kalinya berarti ya. Berarti yang tadi diceritakan bahwa perutnya sudah membusuk dan kepalanya sudah, artinya rambutnya sudah tidak ini lagi, itu berarti kesaksian dari orang lain yang menyaksikan juga ke situ secara detail gitu ya. Oh iya. Kemudian setelah itu gimana? Ada pihak berwajib datang kemudian diangkut atau bagaimana? Ya ada pihak berwajib, langsung dibungkus sampai 5:30. Kejadian sampai kejadian di situ sampai 5:30. Iya. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Tapi saya mah tidak lihat lagi. Saya mau pulang. Jenazah mah dibawa. Oh, jenazah dibawa, kemudian kamu pulang. Iya. Ada pihak berwajib yang konfirmasi ke Rojali nggak terkait ini? Nggak ada. Itu yang mintai keterangan tentang siapa yang menemukan pertama kali. Nah itu mah cuma yang pertama doang. Ya, yang pertama siapa? Pertama nemu itu saya. Terus laporan kececep. Minta data-data saya. Oh, minta data-data identitas. Identitas. Kemungkinan untuk identifikasi untuk pemberitaan kemungkinannya. Setelah itu apa lagi? Setelah itu beres, kemudian ada pemberitaan untuk kamu atau ada konfirmasi lagi kamu akan ditemui lagi atau gimana? Nggak ada sih. Jadi setelah itu selesai sampai saat ini pun, atau mungkin setelah kamu kejadian itu beres, berarti tidak ada identitas si korban ketahuan berarti? Nggak ada berarti ya? Nggak ada. Berdasarkan sepengetahuan Rojali, itu mayat dari mana atau sababnya kenapa, kira-kira tahu nggak? Saya tidak tahu. Tidak tahu? Tidak. Jadi yang Ali tahu hanya menemukan itu saja waktu itu di situ udah? Iya. Oh gitu. Berarti Ali ini sudah menemukan mayatnya sudah posisinya tengkurap di situ. Jadi sababnya tidak tahu, orang mananya, kemudian dari mananya, dan itu pun kemungkinan yang terjadi mungkin mayit itu sudah terbawa oleh arus, entah itu memang dari situ atau memang sudah jauh terbawa oleh arus, karena memang si keadaan mayit itu sudah membusuk, membengkak. Ya. Si kulit badan semuanya sudah membengkak, dan dari jarak sekian meter pun sudah terbau, sudah tercium bau yang tidak sedap begitu. Kemudian baru Ali turun dan menemukan itu dan lapor ke orang tua dan pihak berwajib. Jadi yang Ali tahu hanya sekedar itu saja, Li. Iya. Hanya sekedar menemukan, kemudian tidak lama Ali ditahan juga oleh yang pihak berwajib karena memang dipintai keterangan dan identitasnya, dan kemudian setelah 5:30 pulang dan selesai ya. Iya, dan kasus penemuan itu dilimpahkan seluruhnya oleh pihak berwajib. Ada pesan-kesan, Li, untuk untuk masyarakat luas? Sekarang kan lagi musim corona. Terus jangan berpergian lah. Jangan berpergian jauh. Ya, jauh. Ya, betul. Kemudian? Terus yang di luar kota yang lagi bekerja,
jangan mudik dulu lah. Oke, jangan mudik dulu guys. Jadi untuk kalian-kalian yang sedang di desa atau di kotanya atau di daerahnya, jangan bepergian jauh. Jangan juga yang di luar kota yang sedang bekerja dan lain sebagainya, jangan mudik karena memang sekarang sedang musim corona. Jadi untuk terhindar dan mencegah virus corona itu, dari siapa lagi kalau bukan dari diri kita. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri sendiri, karena memang bukan orang lain yang menjaga tapi diri kita sendiri. Tetap di acara ini Wangkong bareng Mang Toto. Klik subscribe, like, dan komen.